Halo kawan ATM, balik lagi dengan tim penyelamat masa depan, Time Rangers. 4 orang dari tahun 3000 bertemu dengan satu cowok di tahun 2000. Gimana kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Konselor Zektar, tahanan 0621, dia memperjualbelikan alat yang bisa membuat pikiran seseorang merasa tenang. Padahal, dia sama sekali bukan ahli pengobatan. Tujuannya hanya ingin memeras uang dari pasiennya. Bila nggak ada uang, pikiran seseorang akan dikacaukan. Menurut teks, nggak ada obatnya, tapi harus ada sesuatu yang harus didapatkan sebelum menangkap si pelaku. Apa itu? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Cerita dibuka dengan keberhasilan dan kesuksesan Naoto menaklukkan Pirek, mecha dino terbesar abad 30, dan sekarang dikendalikan orang abad 20. Luar biasa, kejayaan yang berimbas pada Asami Corp. Untuk itu, Pak Asami akan memproduksi Sweet Fire sebanyak-banyaknya dan akan dibagikan kepada seluruh anggota Guardian City. Di lain sisi, kemunculan Pirek jelas kesalahan Gien. Itu yang dikatakan Bos Don. Gien ngeles. Kesenangannya berakibat buruk pada dunia usaha Bos Don. Agar Gien nggak suka iseng lagi, Bos Don punya senjata kunci, sebuah dot. Gien ternyata amat takut dengannya. Beralih ke Time Rangers, Yuri dan Sion sedang mencari perangkat pengobatan Zektar supaya bisa mengambil data gelombang modular pikiran yang dimiliki Zektar. Untuk itu, salah satu Time Rangers akan jadi umpan dan memasang perangkat pengobatannya supaya bisa dianalisa. Strategi pun dipasang, Domon yang jadi umpannya, sedangkan yang lain siap mendengarkan konseling apa yang dibahas bersama Dr. Londars. Tanpa curiga, Zektar memasang alat khusus ke kepala Domon. Dirasa saatnya yang pas, Time Rangers bergerak masuk. Namun di sana tak ditemukan Domon. Menurut tag, dia di lantai atas. Time Ranger terus menyusuri tangga demi tangga, sementara Domon mulai dikuasai jalan pikirannya dengan cara menghadirkan kisah-kisah lama jalan hidup Domon. Termasuklah Hanomi. Di sini ia dipaksa melakukan tugas khusus. Domon menolak, tapi tangannya nggak bisa berubah. Akhirnya Nona Hanomi KO. Domon amat menyesal. Lalu terjadi perkelahian antara Domon dan Zektar. Kemudian Domon melepas alat perubah pikiran. Ternyata ia hanya bermuslihat. Dan ternyata semua data sudah terekam dalam alat perekam data. Tak lama Time Rangers pun datang. Dan kini saatnya menghakimi konselor jahat ini. Time Ranger agak kesulitan menaklukkan Zektar. Rupa-rupanya ia juga mengambil data tentang robot tempur dari Time Yellow. Pasti Time Ranger nggak punya kesempatan menang. Itu memang terjadi. Lalu kesempatan ini jadi harapan besar buat Naoto unjuk gigi. Ia pun berubah dan memanggil Pirek. Kibasan ekor Pirek membuat Zektar terdepak jauh. Dan dia nggak bisa membaca pola pikiran robo baru ini. Lalu dengan pukulan Rek, Zektar pun modiar sekaligus dibekukan. Ada seorang tahanan, ia baru dibebaskan, namanya Daddy Ladies. Ia menolak bekerja dengan Bos Don. Ia mau menebus kesalahan di masa lalu. Ia nggak mau lagi berbuat kesalahan. Menantang Bos Don artinya siap dikoitkan lagi. Gien punya cara. Daripada ia dibekukan, ia memasang alat yang bisa mengontrol otak seseorang, namanya Hyopuno Piasu. Harapan Gien bila percobaannya ini berhasil, seterusnya akan mudah. Walau tahanan gerbang neraka sekalipun akan jadi permainan yang menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Daddy Ladies bukannya patuh, ia malah kabur. Ternyata remote Gien nggak berfungsi. Bos Don marah besar. Gien janji akan memperbaikinya. Di lain tempat, sehabis memperbaiki kipas, Sion nggak sengaja melihat Daddy Ladies. Ia jalan sempoyongan. Katanya kepalanya sakit banget. Lalu disusul Gien dan Londars family. Tindakan yang hendak Gien lakukan sangat mengagetkan Sion. Ia hendak menghabisi Daddy Ladies. Maka Sion spontan menerjang Gien. Sion mengajak Ladies pergi. Masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran monster
lalu memanggil Guardian City. Sebentar kemudian, mobil Kapten Naoto pun tiba. Keadaan jadi kacau. Kehadiran Naoto yang nggak ngerti persoalan sebenarnya langsung melakukan aksi. Dia berubah jadi Time Fires. Syukurnya dia menyerang Zenith, sehingga Sion dapat membawa Ladies kabur. Tech sudah mendapat info tentang Ladies. Ladies sendiri adalah tahanan pembuat bom, ditahan 20 tahun dalam kompresi pendingin. Dan hari ini, ia minta Sion mengembalikan dirinya lagi ke sana. Tentu saja Sion kaget. Ia menghubungi teman-temannya. Spontan, Time Ranger menyusul. Sayangnya, mereka berpapasan dengan Naoto. Ia meminta Time Rangers menyerahkan monster itu. Tentu mereka nggak ngerti. Dan, bila nggak diserahkan, mereka akan jadi musuhnya. Wow, Naoto sudah merasa hebat sekarang. Pindah pada Sion, ia baru melihat sesuatu benda di kepala Ladies. Dan ketika disentuh, benda itu mengandung energi listrik yang kuat. Menurut Gien, remote pengendali Ladies sudah bekerja, sehingga Ladies merasakan sakit di kepalanya. Ia minta dicabutkan. Sion nggak berani, karena bisa saja mengakibatkan nyawanya hilang. Sedangkan teman-teman Sion kehilangan jejak, pasca Chrono Sion mengalami korslet. Info dari Tech, mereka berada 2 km dari tempat Time Ranger sekarang. Di sana ada kekuatan energi abnormal. Kepergian Time Rangers diikuti Naoto. Lalu tiba-tiba Gien datang dan menunjukkan bahwa Lady sudah punya kekuatan baru. Sementara Sion bertarung melawan Zenith, teman-temannya tiba. Ketika mereka bantu menerjang Zenith, Sion amat kaget. Time Fire juga nongol. Ini akan berbahaya. Ia menembak, nggak peduli dengan melasan Sion. Tapi Time Red berusaha melindunginya, sebab ia tahu kalau Sion berusaha melindungi monster ini, pasti ada sesuatu. Dan itu pula yang dikatakan pada Time Fires. Mereka cuma menangkap, bukan menghabisi. Time Fire nggak paham. Ia akan tetap mengejar monster itu. Yang menghalangi akan dipukul. Sion mendengar banyak cerita dari Ladies. Ia beneran pengen tobat. Ketika Time Fire menemukan mereka, ia nggak peduli. Pokoknya monster harus dibasmi. Kalau begitu, Sion minta mereka berdua dihabisin saja. Teman-temannya shock mendengar permintaan Sion. Mereka nggak bisa menghalangi. Time Fire telah melepaskan tembakannya. Namun siapa sangka tembakannya meleset. Naoto sendiri jadi bingung. Nggak taunya ini semua ulah Gien. Ia yang mengalihkan tembakan itu. Ia mau buat pertunjukan bagaimana hasil temuannya bekerja dengan nyata. Ladies mengamuk, Sion pun diserang. Kekuatannya bertambah karena ia dikendalikan. Lalu Ladies berubah jadi raksasa. Persoalan tambah rumit ketika Time Fire ikut hadir serta mengeluarkan Pireknya. Pertarungan Pirek vs Ladies pun berlangsung. Dan suatu kesempatan, Pirek mengunci pergerakan Ladies. Kesempatan ini amat berharga. Sion punya kesempatan menembak Hyopuno Piausu. Lalu Tatsuya menjadikannya beku. Seterusnya dimasukkan ke kompresi pendingin. Naoto baru ngerti ada yang namanya kompresi pendingin. Selama ini ia hanya tahu membasmi Londar Family dengan cara apapun. Baru saja terjadi insiden di jalan. Seorang pengendara lori sembarangan memarkir lorinya. Kan jadinya menghalangi kereta yang mau lewat. Ia bukannya minta maaf, malah menendang kereta Cikgu. Aksi sok jagoan ini bikin Ayase harus mengingatkannya. Dia bukan siapa-siapa, cuma driver juga. Samalah dengan dia. Setelah satu hook mendarat di perutnya, ia baru tahu nggak enak rasanya. Hal ini sempat dilihat seorang bocah. Ia baru saja melarikan diri dari sekapan gangster. Sedangkan ayahnya masih di sana. Ia harus ke Gunung Asagiri. Nggak tahu kenapa. Yang jelas, ia perlu seorang bodyguard. Ia mau Ayase jadi bodyguardnya, sekaligus driver. Ia anak orang kaya. Ia akan bayar. Jadi, jangan banyak tanya. Antarkan saja dia ke Gunung Asagiri. Ini sangat mendesak. Ayase pun mengantarkannya. Pikir Ayase, ia pasti tersesat. Harus diantar ke rumahnya.
Di tempat ayah bocah yang bernama Sakurai Emily disekap, bos gangster ternyata Londarz Dogol si rentenir. Ia mencari tahu keberadaan Emily. Ia bertanya pada driver lori tadi. Sekarang Dogol pun tahu Emily pergi kemana. Emily ini anak yang periang dan cerdas. Jadi Ayase harus cari cara agar bisa menghubungi temannya. Dan ternyata temannya sudah tahu siapa ayah Emily. Ia terlibat banyak hutang. Dari penyelidikan Shion bersama Robota, diketahui kalau ayah Emily terlibat hutang dengan keluarga Londarz. Diperkirakan dipakai buat mengobati istrinya, meski akhirnya wafat. Singkatnya, Dogol berhasil menyalip kereta Ayase. Tak ada cara lain, ia harus diseruduk. Ternyata itu Time Rangers yang lain. Sementara itu, Time Rangers yang lain telah menyerbu markas keuangan Londarz. Ayase berharap Dogol jatuh, lalu disekap dengan keretanya. Emily yakin ini sudah di pegunungan Asagiri. Ia harus ke sana. Ayase belum mengetahui ada apa sebenarnya di gunung ini, sehingga Emily ngebet banget pengen ke sana. Syukurlah dia pergi. Jadi Ayase bisa berubah jadi Time Blue untuk melawan Dogol. Ayase nggak kuat melawan Dogol. Lalu datang Emily membawa sesuatu dari bungkusan yang diambilnya tadi. Ia yakin ini permata, seperti yang dikatakan almarhumah ibunya, dan dia telah membuat peta harta karun di Gunung Asagiri ini. Tapi ternyata itu hanya batu biasa, bukan permata seperti yang dipikirkan Emily. Ia pun sedih, ia nggak bisa menebus ayahnya. Lalu Ayase bangkit semangatnya. Ia nggak mau Emily disandera lagi. Terjadi pertarungan seru, sampai akhirnya Dogol bisa dikalahkan. Emily. Lalu bersama Time Rangers lainnya, Dogol berhasil dibekukan pula. Emily sedih nggak bisa bayar ongkos Pak Driver, karena batu itu cuma batu biasa. Kira-kira bagi orang abad 30, bisa kali ya diubah jadi permata? Bersambung ya, Nek.